Teori ekonomi klasik menganggap manusia itu rasional, tetapi banyak kenyataan keputusan ekonomi justru tidak rasional, seperti ini. Kamu tiga, lu udah main 3 kali, kalau mulu masih aja main lagi. Kau berhenti aja sih, ngapain sih? Gak bisa. Ini justru film gue nih sekarang lagi bagus. Gue kali tambah tambahin cepet lagi kali ya pasti oke nih. Anak bisa kalah lagi kalau iya, kecil ngebusuk, kalah lagi lu. Nah, udah santai aja. Udah. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi behavioral economics. Abundant rationality. Aduh, gue bingung banget nih. Baru lulus tahun ini, masuk kuliah jurusan apa ya? Bisnis kali ya? Oh, SNM bahaya lah. Iya nih, gue lagi bingung. Bingung apaan? Iya, BTW lu pengen masuk jurusan mana lu? Kayak gue pengen masuknya bisnis sih. Loh, kenapa? Soalnya nih gue lagi stop nih. Ya bisnis katanya bisa bikin cepat kaya. Jadi ya gue, ya yang cepat kaya aja gue pengen. Lah, tapi bukannya lu kagak suka bisnis? Gue lihat udah lu beberapa kali ini gue lihat lu suka ngelukis tuh. Ya gimana ya? Kalau gue gak kaya, kayak gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue gak bisa foya-foya. Oh, udah deh, good luck dah. Ya thank you ya. Duh, ketat banget lagi saingannya di UI ini. Duh, kayak mana ya? Di era informasi yang serba cepat seperti saat ini, kadang kita merasa udah tahu segalanya. Tapi kenyataannya, keputusan kita sering didasarkan pada potongan kecil informasi yang hanya lewat di beranda kita. Kita lihat satu video review, lalu langsung beli. Padahal kita belum cek kebutuhan dan belum membandingkannya. Inilah yang disebut bounded rationality. Akal kita terbatas oleh waktu, energi, dan data yang seadanya. Dan sayangnya, keterbatasan itu bisa bikin kita menyesal di akhir. Yang kedua, choice architecture. Duh, sepatu baru lagi gue. Lihat dong sepatu baru nih. Gaya banget tuh. Coba lihat. Nih, lu lihat nih. Bagus gak? Dari perasaan kamu udah punya deh itu. Iya, masa lu punya gitu udah banyak perasaan. Ya gimana nih, sepatu bagus banget. Apalagi ada promo. Jadi, tajir kan gue. Sayang-sayang kok gue gak beli. Ya, bagus banget kayak gitu. Sayang banget sih duit lu pakai buat beli yang udah ada. Gimana pilihan yang ditata bisa ngarahin keputusan kita? Contohnya, kayak yang tadi, pas lihat tulisan buy one get one, kita jadi pengen beli barang itu. Walaupun sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget barangnya. Promo itu memang sengaja didesain biar kita nggak mikir panjang ketika kita akan membelinya. Yang ketiga, cognitive bias. Ji, oi. Ngapain Ji? Gue bisa beli saham nih. Oh iya, sama apaan tuh? Gue liat saham Antam sih di sini. Wah, kenapa lu beli saham Antam? Tadi gue lihat grafiknya kayak merah-merah gitu, kayak lucu aja, kayak berani gitu kelihatannya. Lu beli saham cuma gara-gara ngeliat warnanya? Iya, Cok, kayak keren aja gitu. Kalau beli saham tuh harus kita lihat dulu fundamentalnya kayak gimana perusahaan tersebut. Jadi kita harus meriset datanya, baru kita bisa beli sahamnya. Jangan cuma gara-gara warnanya merah. Berani, Ji. Adalah kecenderungan untuk mengambil keputusan berdasarkan persepsi, bukan data yang objektif. Kayak ketika kita milih saham cuma karena logonya yang bagus atau nama brandnya yang familiar. Padahal keputusan kayak gini bisa bikin kita rugi kalau kita nggak menggunakan data dan juga logika. Yang keempat, discrimination. Pertama-tama Pak, boleh tolong perkenalkan diri dulu.
Nama saya Muhammad Gali Arfan, bisa dipanggil Gali. Terus Pak, Bapak pendidikan terakhir di mana ya? Pendidikan terakhir saya itu di Universitas Indonesia, jurusan akuntansi. Keren juga ya. Kalau boleh tahu, Bapak dulu udah punya pengalaman kerja atau organisasi belum nih? Kalau pengalaman kerja sih belum yang lain, tapi dulu saya pernah ikut magang di Deloitte sebagai leadership consulting Kak. Ini Bapak dari pengalaman itu dapat soft skill atau kemampuan aja apa aja ya Pak? Saya kemampuannya itu saya bisa menguasai segala macam Microsoft. Mungkin interviewnya segitu saja ya Pak. Nanti tolong ditunggu kabarnya. Oh iya baik Pak. Semoga beruntung ya, Pak Gali. Pak, lihat yang tadi baru di interview deh, Pak Gali. Lihat dari rambutnya, Pak. Rambutnya nggak rapi. Pakaiannya juga. Mana ada interview pakai jaket, Pak. Yang ada pakai kemeja. At least ya rapi lah kemeja. Polos gitu. Enggak kok, biarin. Ini walaupun dia penampilan gitu, dia nih lulusannya bagus lah. Terus pengalamannya juga bagus ini magangnya. Kamu jangan nilai orang dari penampilan gitu. Tapi, Pak, Udah, kamu jangan gitu. Dalam ekonomi, discrimination muncul ketika keputusan yang dibuat berdasarkan hanya tampilan luarnya saja, bukan dilihat dari kualitas yang sebenarnya. Hal ini dapat merugikan orang yang sebenarnya kompeten dalam bidang tersebut. Yang kelima, herd mentality. Cuman gua kan penasaran itu Bang kocak, cobain dulu kali. Lo langsung mau beli aja. Tapi lo mau beli jadinya. Penasaran aja gue itu rame-rame kan kalau rame kan jadi penasaran. Ya udah yuk. Terkadang kita suka ikut-ikutan. Kalau satu teman kita beli barang ini, kita juga pengen punya. Biar nggak FOMO. Tetapi, keputusan ekonomi yang baik itu harus dari kita sendiri. Bukan karena ingin ikut-ikutan orang lain. Kita sering berpikir keputusan ekonomi itu soal hitung-hitungan, soal untung, dan juga rugi. Tapi kenyataannya, keputusan kita juga dipengaruhi hal-hal yang tak terlihat. 5 faktor yang barusan kita bahas adalah bukti bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang juga penuh emosi. Semakin kita sadar akan pengaruh ini, semakin bijak kita dalam memilih. Karena di akhir hari, keputusan terbaik bukan hanya rasional, tapi juga sadar.